Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfani, NIM 31422 Dan saya Muhammad Rifki Afianto Arfman dengan NIM 314222174. Hari ini kita akan diskusi sedikit tentang pentingnya komunikasi lintas budaya dalam bisnis. Oke, baik awal-awal, gimana Mas Rifki kabarnya hari ini? Ya, saya hari ini baik sekali, Mas Pan. Maaf ya, ini backgroundnya agak soalnya kita lagi di luar. Ya, ya, apa siap. Oke, kita mulai ya Mas. Oke. Untuk pertama kita akan membahas tentang mengapa sih komunikasi lintas budaya itu penting untuk dibahas. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Mas Irfan. Komunikasi lintas budaya itu sangat penting karena memainkan peran dalam hubungan bisnis. Ini tidak hanya tentang berbicara dengan orang dari negara lain, tetapi juga memahami pola pikir, nilai-nilai, dan ekspektasi mereka. Jika komunikasi lintas budaya tidak dijalankan dengan baik, bisa terjadi kesalahpahaman baik dan menyebabkan konflik dan bahkan kerugian finansial bagi perusahaan, negara, maupun kita sendiri. Baliknya, jika kita mampu mengelola komunikasi lintas budaya dengan baik, hasilnya adalah peningkatan kerjasama, inovasi, dan keuntungan yang tiada taranya. Baik, itu saja yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Mas Rifki. Untuk oh, enggak ya bos, untuk pertanyaan selanjutnya, yakni apa sih tantangan dalam komunikasi lintas budaya itu? Tantangan untuk lintas budaya, komunikasi lintas budaya ya. Itu misalnya itu yang pertama, perbedaan cara berkomunikasi. Seperti orang Indonesia memiliki banyak ragam budaya, baik itu budaya Jawa, Sunda, Madura, dan lain-lainnya. Itu kita sangat tertantang sendiri. Kadang itu orang-orang itu memang memakai logat Jawa, Sunda, atau Madura tersebut. Dan kita tidak mengerti bahasa tersebut. Makanya kita itu memakai bahasa nasional. Terkadang itu memakai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Jadi Anggapnya 12 menitan 2 kali. kita harus memahami waktu, hierarki, dan pengambilan keputusan pada saat di tempat yang tepat. Kayak gitu, misalnya di perusahaan, kita harus menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia nasional. Jangan sampai kita menggunakan bahasa bahasa tradisional ya daerah. Itu Mas Irfan. Ya, baik, terima kasih Mas Rifki, jawabannya sangat memuaskan ya. Selanjutnya yakni bagaimana sih caranya agar mengatasi tantangan komunikasi lintas budaya? Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang efektif, yaitu yang pertama pelatihan lintas budaya. Dengan memahami budaya lain, kita bisa mengurangi kesalahpahaman dan menikmati kerjasama, cara kerja orang lain. Dan yang kedua, itu belajar bahasa lain atau mitra bisnis seperti bahasa tradisionalnya. Menguasai bahasa tradisionalnya itu juga akan menguntungkan bagi kita dan bisa untuk kita itu secara berpikir itu tidak terjadi kesalahpahaman. Terus yang ketiga adalah
berlatih empati dan kesabaran. Komunikasi lintas budaya membutuhkan keterbukaan. Jadi kita harus mencoba untuk memahami perspektif orang lain. Dan yang keempat adalah menggunakan jasa penerjemah atau konsultan budaya jika diperlukan. Seperti kita sewaktu seperti presiden kita sewaktu di negara lain itu pasti menggunakan penerjemah itu. Yang selanjutnya adalah tetap fleksibel dan adaptif. Kadang kita perlu menyesuaikan gaya komunikasi kita sesuai dengan mereka agar tidak terjadi konflik dan lain-lainnya. Itu saja. Oke, baik Mas Lutfi. Untuk apa sih manfaat dari komunikasi lintas budaya yang baik itu? Ketika komunikasi lintas budaya berjalan lancar, perusahaan akan mendapatkan banyak manfaat. Kerjasama lintas negara akan terasa lebih harmonis, inovasi muncul dari ide-ide yang beragam, dan hubungan dengan klien atau mitra bisnis semakin kuat. Di dunia bisnis yang semakin global ini, memahami dan menghargai perbedaan budaya adalah kunci sukses. Dengan berlatih komunikasi lintas budaya, kita tidak hanya membuka peluang baru bagi diri kita sendiri, tapi juga membangun hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. Nah, Oke, baik, makasih untuk Mas Rifki. Sekian cukup singkat ya podcast kita hari ini. Bukan podcast sih sebenarnya, kita kayak narasumbernya Mas Rifki ini. Oke, untuk kesimpulan pada podcast kali ini, yakni komunikasi lintas budaya bukanlah pilihan, tapi ini adalah keharusan. oh ya, saya ulang. Kesimpulannya untuk podcast hari ini, yakni komunikasi lintas budaya bukanlah pilihan, ini adalah keharusan. Jadi, mari kita mulai memperkuat keterampilan ini untuk bisnis yang lebih baik dan lebih sukses. Sekian. Sekian Terima. presentasi dari kami berdua dan podcast kami berdua yang singkat dan jelas ini. Mohon maaf untuk banyak kekurangannya, mungkin audionya atau videonya, karena kita take-nya di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.